Welcome back to segmen Conan Sang Detektif. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah negara yang berada di dalam kebangkrutan. Sri Lanka sekarang sedang mengalami krisis. Banyak di media online dan di media sosial bertebaran tentang informasi penyebab krisisnya Sri Lanka. Banyak dari yang gue baca, kalau Sri Lanka krisis karena terkena jebakan hutang Cina. Apakah itu benar? Mari kita cari tahu. Jadi sekarang ini yang terjadi di Sri Lanka adalah chaos, orang-orang turun ke jalan menginginkan presiden mereka yaitu Gotabaya Rajapaksa untuk mundur dari jabatannya. Di Sri Lanka terjadi inflasi yang cukup tinggi, nilai tukar rupiah Sri Lanka melemah, terjadi pemadaman listrik seharinya tuh 12 jam. Tuh bayangkan, sehari 12 jam tanpa listrik. Aduh, ngeri banget. Sampai traffic light di jalan pun udah pada mati itu. Yang ngatur lalu lintas akhirnya polisi. Tapi di jalan pun jarang ada kendaraan karena bahan bakar pun susah didapatkan. Karena mereka tidak mampu untuk membeli bahan bakar untuk lajunya ekonomi dan transportasi mereka. Sri Lanka sudah nggak sanggup lagi untuk ekspor, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mereka. Bahkan sekolah pun sekarang udah ditutup. Pas ujian aja gagal gitu. Mau membuat ujian sekolah mereka batalkan karena mereka nggak sanggup untuk membeli kertas untuk ujian. Bahkan media massa pun seperti koran, majalah gitu juga udah nggak terbit karena mereka nggak sanggup untuk membeli kertas. Terus diperparah dengan kegagalan untuk bayar hutang. Jadi investor pun yang mau masuk sana juga berpikir dua kali. Mereka takut uangnya ya hilang gitu aja kan, menguap. Untuk berhutang lagi juga investor ya gak mau, karena dengan keadaan krisis seperti itu. Karena mereka pastinya takut kalau hutangnya tidak bisa terbayarkan. Jadi apa sih sebetulnya faktor penyebab krisisnya Sri Lanka ini? Apa benar Cina yang seperti yang dikatakan media-media online yang bertebaran di sosial media? Ternyata nggak sesimpel itu. Banyak faktor yang menyebabkan krisis ekonomi di Sri Lanka. Ya penyebab utamanya bukan hutang, ini bukan menurut gua, itu menurut para ahli ekonomi tentunya. Tapi ya tetap aja hutang itu menyebabkan menambah beban di keadaan krisis. Istilahnya kita lagi bangkrut, nggak punya duit, di gedor-gedor debt collector, pasti itu bakal menambah beban kita. Karena kan ketika berhutang harus membayar cicilan dan bunga. Kalau nggak sanggup membayar pasti kan kena punishment dan penalti. Tapi apa sih penyebab? Di media online dan media sosial bilang bahwa penyebab faktor utama krisis di Sri Lanka itu adalah jebakan hutang dari Cina. Istilahnya itu debt trap gitu ya. Mungkin karena Cina adalah salah satu pemberi hutang terbanyak di Sri Lanka. Jadi Sri Lanka ini membangun infrastruktur dengan hutang yang terlalu optimistis gitu, yang kelihatannya bakal untung gede ya padahal enggak. Kayak contohnya seperti pelabuhan Hambantota gitu, yang terlalu optimistis tapi akhirnya enggak menghasilkan banyak, sampai akhirnya sahamnya 80% sekarang dipegang oleh Cina dan pelabuhan itu dikendalikan oleh Cina. Pelabuhan itu gagal memenuhi ekspektasi dari segi pendapatan. Tapi itu bukan hal yang bisa menyebabkan krisis ya, kalau menurut para ahli. Ganti rokok dulu. Menurut beberapa ahli, krisis yang terjadi di Sri Lanka itu karena krisis manajemen kepemimpinan ya. Jadi mungkin mereka menyalahkan kepemimpinan seorang presiden Gotabaya Rajapaksa. Banyak kebijakan-kebijakan dari dia yang menjadi blunder gitu, yang sebenarnya dibungkusnya dengan baik
seolah-olah itu kebijakan yang baik, tapi ternyata di belakang itu dampaknya menyebabkan perekonomian Sri Lanka tidak bisa berjalan dengan semestinya. Ya, memang ada beberapa faktor eksternal juga, seperti misalnya sektor pendapatan Sri Lanka paling besar tuh di sektor pariwisata. Itu salah satu penyebab krisisnya karena sektor ini kolab dikarenakan pada tanggal 21 April 2019 terjadi serangan bom bunuh diri yang menyebabkan wisatawan asing enggan untuk masuk ke Sri Lanka. Padahal itu adalah salah satu sumber pendapatan tertinggi. Nah, di habis itu ditimpa juga dengan pandemi COVID-19. Akhirnya sektor pariwisata di Sri Lanka luluh lantah. Padahal sektor ini menyumbang 1/10 dari pendapatan negara Sri Lanka. Nah, untuk krisis manajemen kepemimpinan ini adalah kebijakan-kebijakan aneh dari seorang Presiden Gotabaya Rajapaksa. Jadi dia membuat sebuah kebijakan yang pemotongan pajak terbesar yang terjadi di negara Sri Lanka. Kan terdengar baik itu, seolah-olah dia berpihak kepada rakyat, dia memotong pajak. Padahal ternyata pendapatan negaranya tuh jadi berkurang kan, karena pemotongan pajak ini. Kalau nggak salah sampai 1,4 billion per tahunnya, billion dollar gitu. Lalu kedua, dia sebetulnya Sri Lanka ini udah swasembada beras ya. Jadi mereka udah berhasil memenuhi kebutuhan kuota berasnya untuk negara mereka. Lalu sang presiden membuat kebijakan untuk melarang menanam dengan pupuk non-organik. Jadi harus menanamnya tuh dengan pupuk organik aja. Ini kan juga terdengar bagus. Seolah-olah dia peduli dengan lingkungan, berpihak dengan lingkungan. Sampai akhirnya dengan kebijakan itu sektor pertanian juga ikut kolab karena tidak sanggup memenuhi kuota di masyarakat. Sampai akhirnya ya mau nggak mau pasti harus membuka keran impor lagi. Jadi mereka yang seharusnya bisa terpenuhi harus impor, bayar lagi ke luar negeri untuk memenuhi kuota berasnya. Lalu presiden ini juga terkenal memberi jabatan kepada saudara-saudaranya. Kalau nggak salah ada 2 tuh yang jadi menteri pertahanan sama menteri olahraga. Terus perdana menterinya juga masih saudara dia, kakak atau apanya gitu ya. Dan ini membuat pengeluaran negara lebih besar daripada pemasukannya. Pendapatan negara lebih besar daripada pemasukannya, otomatis utang pasti akan bertambah. Pasti untuk membayar itu mereka membutuhkan pinjaman dari investor luar negeri. Lalu akhirnya Presiden Rajapaksa ini lewat bank sentralnya Sri Lanka mencetak uang lebih banyak lagi. Tentu dari teori ekonomi itu pasti bakal menyebabkan inflasi. Akhirnya uang nilainya jadi menurun. Ya, yang kita tadinya misalnya punya tabungan 2 juta, harga sekali makan 20.000 tiba-tiba naik menjadi 100.000. Akhirnya kan berarti uang nilainya sudah menurun. Sudah nilai uang menurun, barang-barang kebutuhan pokok pun dan barang-barang lain sulit didapat. Bahkan antreannya bisa sampai berjam-jam gitu. Karena memang untuk membeli, untuk impor aja mereka susah. Lalu yang membuat warga Sri Lanka marah itu, Presiden Rajapaksa membuat pengumuman dan meminta bantuan kepada rakyatnya yang berada di luar negeri untuk menyumbang kepada negaranya di saat krisis seperti ini. Sebetulnya sih menurut saya itu juga gak terlalu salah, dan ya mungkin itu langkah yang depresi sih. Tapi rakyatnya yang di luar negeri juga mau ngasih gimana gitu kan. Seperti komentar salah satu rakyat mereka yang ada di luar negeri. Katanya, ya sebenarnya saya rela-rela aja nyumbang untuk negara saya. Tapi saya takut uangnya hilang entah kemana mungkin. Karena mereka sudah tidak percaya dengan pemerintahan si Rajapaksa ini. Mereka takut uang yang mereka sumbangkan diselewengkan gitu kan. Ya mungkin mereka butuh pemimpin baru yang bisa membuat stabil. Setelah itu baru mereka rela
menyumbangkan uang mereka. Lalu ada juga Rajapaksa membuat pengumuman agar rakyatnya tetap bersabar. Lalu membuat pengumuman tentang negara dalam keadaan darurat. Lalu beberapa hari setelahnya mencabut status keadaan darurat di negara itu. Akhirnya kan rakyat marah, turun ke jalan, berdemo besar-besaran, terjadi kerusuhan, ingin menurunkan Presiden Rajapaksa. Sampai akhirnya sang presiden berjanji untuk turun dari jabatannya. Setelah presiden berjanji untuk turun dari jabatannya, tapi dia ternyata masih punya manuver terakhir. Sebelum dia mengumumkan untuk turun dari jabatannya, dia sempat melarikan diri dengan pesawat militer ke Maladewa. Tapi ternyata ketika sampai di Maladewa, terjadi demo besar-besaran dari rakyat Sri Lanka yang berada di Maladewa. Dalam salah satu posternya tertulis, "Hai saudaraku." Saudaraku tuh mungkin dimaksudkan untuk rakyat Maladewa gitu ya, dalam poster orang Sri Lanka ini. "Hai saudaraku, jangan biarkan penjahat ini tinggal di negaramu." Lalu akhirnya dia berhasil melarikan diri lagi ke Singapura. Nah, di Singapura ya dia melarikan diri karena mungkin setelah turun jadi presiden ada kemungkinan ditahan oleh pihak berwenang mungkin ya. Lalu di Singapura dia mengirim email surat pengunduran dirinya ke pemerintahan Sri Lanka. Mungkin di sana dia merasa aman gitu ya. Tapi ya untuk yang penasaran bisa lihat episode selanjutnya seperti apa. Yang jelas sekarang informasi yang gua baca, Presiden Rajapaksa sekarang sudah mengirimkan surat pengunduran diri dan berada di Singapura. Negara-negara G7 sih sudah siap memberikan keringanan atas hutang Sri Lanka gitu, asalkan sudah ada pemerintahan yang stabil. Dan World Bank dan IMF pun siap untuk memberikan bantuan dalam bentuk hutang ya. Akhirnya hutang lagi kan gitu. Kita doain aja Sri Lanka bisa melewati masa-masa sulit ini. Kasihan juga rakyatnya, mereka menghadapi krisis seperti ini, susah cari makan, bahkan katanya ada yang sampai 2 hari 3 hari nggak dapat makan. Kesimpulannya ya, kita dalam mencari pemimpin tuh, untuk pelajaran kita mungkinnya nanti di tahun 2024, untuk dalam mencari pemimpin tuh jangan yang terlihat baik di luar gitu, padahal di dalamnya, di belakangnya bobrok gitu. Kayak kebijakan memotong pajak, itu seolah-olah hadiah buat rakyat, tapi ternyata pendapatan negara di belakangnya menurun gitu. Sama kebijakan larangan untuk menanam dengan pupuk non-organik gitu, seolah-olah berpihak pada lingkungan, padahal mereka belum siap secara modal dan infrastruktur. Jadi mimpinya terlalu tinggi tapi kemampuan nggak ada. Mimpinya bagus tapi tidak dibarengi dengan kemampuan gitu. Ya gitu aja mungkin episode dari kita. Jadi kesimpulannya, bukan faktor utama penyebab krisis di Sri Lanka ini, bukan nggak sesimpel seperti hutang dari Cina gitu, jebakan hutang dari Cina. Banyak faktor lah yang menyebabkan Sri Lanka collapse. Semoga ini bisa jadi pelajaran buat kita. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya di konten Conan Sang Detektif.